Kadang gue mikir, negara ini tuh aneh. Koruptor bisa kabur ke luar negeri, hidup enak, dan kita semua cuma bisa nonton sambil ngopi, guys. Ngopi. Yang lebih aneh lagi, pas ada upaya buat nyita harta mereka, malah banyak yang nolak. Nah, ini negara siapa sih? Kita ngomongin soal RUU Perampasan Aset, sebuah rancangan undang-undang yang dari dulu katanya penting, tapi tiap tahun mental terus dari prioritas. Padahal ini salah satu senjata paling efektif buat ngelawan korupsi. Tapi kenapa ya banyak banget yang kayak alergi tiap isu ini naik? Nah, di video kali ini, gue bakal coba bahas kenapa RUU Perampasan Aset belum juga disahkan. Apakah memang nggak penting atau emang belum terlalu mendesak kayak yang dibilang bapak-bapak itu? Jadi jangan skip video ini, jangan lupa juga traktir gua kopi, linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Jadi ceritanya gini, udah dari zaman Bahola gitu ya, wacana soal RUU Perampasan Aset ini muncul. Intinya simpel, negara bisa ambil lagi harta hasil korupsi tanpa harus nunggu pelakunya dihukum pidana dulu. Karena kenyataannya banyak koruptor yang udah kabur-kaburan atau malah meninggal dunia juga. Tapi hartanya tetap aja tuh masih ada dan bahkan berkembang di luar sana, teman-teman. Kayak hantu gitu, gak kelihatan, tapi semua orang tahu itu ada. Dan selama gak ada aturan yang kuat, harta itu ya tetap di luar jangkauan, kayak main petak umpet tapi ya gak pernah ketemu. Masalahnya hukum di negeri ini kadang tuh terlalu sopan sama yang punya kuasa. Kita sering banget kalah langkah, udah tahu siapa malingnya, udah tahu di mana duitnya, tapi gak bisa gitu, gak bisa ngapa-ngapain karena nunggu vonis pengadilan. Dan vonis itu bisa molor bertahun-tahun juga, bahkan bisa gak kejadian kalau pelakunya udah kabur hilang dari radar. Koruptor tuh bukan cuma maling biasa, mereka punya jaringan, punya duit, dan tentu saja punya akses. Kalau negara gak dibekalin dengan senjata hukum yang tajam, ya kita cuma jadi penonton lagi-lagi, teman-teman. Nah, disinilah RUU Perampasan Aset seharusnya punya peran besar. Tapi anehnya, kayak ada kekuatan besar yang terus-terus ngejagal RUU ini dari belakang layar gitu. Tiap kali muncul ke permukaan gitu ya, selalu ada aja alasan buat nahan. Gue gak mau asal nuduh, tapi kalau tiap tahun RUU ini mentok terus, padahal isinya buat balikin uang rakyat, ya masa sih kita gak curiga ya kan? Entah siapa yang takut, tapi yang jelas makin lama kita tunda, makin besar juga peluang duit-duit haram itu bisa hilang tanpa jejak. Dan begitu hilang, ya wassalam, uang rakyat lenyap, teman-teman. Nah, RUU ini udah kayak kutukan. Tiap tahun tuh nongol di wacana, tapi tiap tahun juga hilang dari pembahasan. Udah kayak figuran sinetron ya kan, muncul sekilas terus lenyap. Sedangkan tahun ini lagi-lagi RUU ini nggak masuk ke program legislasi nasional atau prolegnas. Padahal kalau dipikir-pikir, dengan RUU ini disahkan, negara tuh bisa lebih gampang loh buat ngambil kembali uang rakyat yang udah dicuri. Gak perlu lagi tuh nunggu malingnya tertangkap dulu. Tapi ya itu dia, mungkin justru karena terlalu efektif makanya ditakutin banyak orang, termasuk mungkin yang mau mengesahkan RUU ini, guys. Ya ironisnya penolakan justru malah datang dari mereka yang duduk di kursi DPR, harusnya wakil rakyat, tapi malah sibuk jagain sesuatu yang entah apa gitu. Katanya takut disalahgunakan lah. Ya memang iya sih, karena semua undang-undang itu bisa aja kan disalahgunain kalau aparatnya juga gak bener. Itu bukan alasan buat gak bikin undang-undang, tapi justru alasan kenapa kita butuh sistem yang transparan. Bahkan sekelas Rio saja sampai bilang DPR itu ya masuk akal juga sih, soalnya kalau niatnya baik kenapa harus takut ya kan. Belum lagi komentar dari Puan Maharani tahun lalu deh kalau tidak salah gitu ya. Beliau tuh pernah bilang gitu tahun lalu ya kan, pernah bilang begini, pemerintah tuh belum pernah ajuin secara resmi. Lah, Kejaksaan Agung kan udah pernah tuh keluar-keluar tentang hal ini tahun lalu gitu ya. Bahkan Kejaksaan Agung tuh udah ngebikin draft, udah minta dukungan, udah sounding di mana-mana. Apa perlu gitu ya dikirim bunga sama coklat terus sama undangan digital juga biar dianggap serius? Ini bukan nikahan bu, tolong. Ini undang-undang penting ya, udah ditunggu publik, udah ditunggu
ditunggu masyarakat bertahun-tahun. Kalau alasannya sekelas gitu, yang ada malah kesannya ulur-ulur waktu nggak sih Bu? Dan ini nih alasan yang paling sering dipakai, belum jadi prioritas atau belum terlalu mendesak atau dibutuhin tuh. Gila ya, korupsi udah kayak kanker stadium 4 loh, tapi obatnya malah dianggap nggak penting. Padahal tiap tahun negara tuh rugi triliunan rupiah teman-teman. Tapi giliran ada solusi hukum yang konkret, malah dipinggirin kayak orang tua berdarah tapi disuruh minum teh anget. Yang ada bukannya sembuh tapi malah makin parah. Ya rakyat disuruh sabar, disuruh percaya proses, tapi prosesnya aja malah muter-muter kayak setrika rusak. Gue nggak bilang semua anggota DPR itu kayak gitu, tapi coba deh perhatiin tiap kali isu RUU perampasan aset ini muncul ke permukaan, siapa yang paling ribut, siapa yang paling vokal buat nolak, yang suaranya paling keras biasanya itu justru yang paling panik karena takut hartanya bakal diaudit. Gue nggak mau suzon ataupun nyebut siapa dan siapa, kadang yang paling reaktif itu justru yang punya sesuatu buat disembunyiin, dan rakyat bisa lihat itu walaupun mereka coba buat sembunyiin di balik alasan hukum. Transparansi itu emang momok buat para pemain belakang layar, karena begitu sistemnya dibuka semua jadi kelihatan, dan disitulah titik lemah mereka. Selama ini kita ngelihat gimana bobroknya sistem pengawasan dan penegakan hukum, terutama ketika yang diawasin adalah orang-orang kuat. DPR yang seharusnya berdiri buat rakyat malah sibuk jagain dompet masing-masing karena mereka khawatir undang-undang ini bisa dipakai buat nyikat mereka sendiri. Lah, kalau nggak punya masalah kenapa takut ya kan? Yang lebih miris lagi, masyarakat tuh udah mulai capek dibohongin janji, capek diputar-putar wacananya tiap tahun, dibilang akan dibahas, tiba-tiba belum dikaji, berikutnya belum jadi prioritas, dan seterusnya. Kita tuh kayak diputar-putar di komedi putar, tapi bukan taman bermain. Ini sirkus politik teman-teman. Dan yang terus-terusan jadi bedut ya kita juga, rakyat yang cuma bisa nonton sendiri kejeri karena harapannya selalu dikasih tapi nggak pernah ditepati. Padahal ini bukan cuma soal hukum semata, ini soal keadilan, soal harga diri sebagai warga negara. Bayangin, lo kerja tiap hari, bayar pajak, hidup pas-pasan, tapi ada orang yang nyolong uang negara miliaran rupiah, maksud gua uang rakyat, dan bisa hidup enak di luar negeri. Terus pas negara mau ambil uang itu, mau ambil duit itu, malah nggak bisa. Bukan karena nggak tahu, tapi karena undang-undangnya belum ada. Lah, ini negara berdaulat apa klub arisan sih? Kalau hukum nggak punya alat buat balikin uang rakyat, ya kita harus percaya sama siapa dong? Percaya Tuhan, udah percaya Tuhan, malaikat udah. Atau mau nunggu koruptor tobat di umur 80. Nah, gue di sini nggak ngajak lo buat percaya buta sama pemerintah. Gue pun skeptis, apalagi kalau melihat sejarah panjang pengesahan undang-undang di negara kita ini. Tapi kalau ada langkah konkret buat lawan koruptor kayak RUU perampasan aset ini misalnya, ya kita harus dorong lah. Karena ini bukan soal Jokowi, bukan soal oposisi, ini soal masa depan, soal keadilan, dan soal harga diri bangsa. Bahkan sekelas presiden pun itu udah ngedorong, tapi ya lagi-lagi yang mau ngebahas dan yang mau ngesain ya wakil-wakil rakyat itu. Dan selama kita diam, para maling berdasi bakal terus berpesta guys. Mereka kenyang, kita nonton, mereka kabur, kita diam. Udah cukup jadi penontonnya lah. Saatnya kita ganggu sistem yang mandek, ganggu tidurnya para pencuri uang rakyat itu. Dan bukan cuma pemerintah yang harus diawasin, tapi juga kita sendiri. Jangan sampai kita ikut-ikutan primitif sama perilaku maling. Netral itu bukan berarti diam ya teman-teman. Netral itu ketika kita adil, meski kita harus kritik kiri dan kanan. Dan terakhir teman-teman, pendapatku ini hanyalah opini pribadi, jadi masih bisa banget buat salah ya guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah RUU perampasan aset emang belum urgent atau memang nggak perlu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh kasih masukan, kritik, ataupun debat, gue juga boleh. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampai di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Arif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.